Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat channel Islami Kewan? Jumpa kembali dengan kami pada program Rangkuman dan Pembahasan Penilaian Harian Pelajaran Agama Islam Kurikulum 2013 Kelas 5 SD Semester Ganjil yang kali ini membahas topik memahami makna beriman kepada kitab-kitab Allah. Kalian juga dapat berlatih secara mandiri dengan mendownload file pada deskripsi. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rangkuman. Teman-teman sahabat channel Islami Kewan, berikut adalah rangkuman pembahasan topik hari ini. Memahami makna beriman kepada kitab-kitab Allah. 1. Beriman kepada kitab-kitab Allah termasuk rukun iman ketiga. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia beriman kepada kitab Al-Quran dan kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul sebelumnya. Jika tidak beriman kepada kitab-kitab itu, maka orang itu tergolong orang yang tersesat. 2. Cara beriman kepada kitab-kitab Allah yaitu dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya melalui malaikat Jibril. Kitab-kitab tersebut harus dijadikan pedoman hidup untuk menuntun dan mengatur cara kita bersikap dan berperilaku guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. 3. Allah telah menurunkan 4 kitab suci serta beberapa suhuf yang diberikan kepada nabi dan rasul yang berbeda zaman dan umatnya. Semua kitab suci dan suhuf tersebut diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul untuk dijadikan sumber kebenaran dan petunjuk untuk memperoleh keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. 4. Kitab-kitab Allah tersebut yaitu Kitab Zabur yang diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam, Kitab Taurat yang diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, Kitab Injil yang diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan Kitab Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5. Kitab Al-Quran mulai diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada abad 6 Masehi di Mekah. Peristiwa turunnya ayat Al-Quran atau dikenal dengan Nuzulul Quran terjadi pertama kali ketika Nabi Muhammad menyendiri di Gua Hira di kota Mekah. Turunnya Al-Quran menandai awal diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah atau utusan Allah. Usia beliau saat itu genap 40 tahun. 6. Kitab suci Al-Quran terdiri dari 114 surat, terbagi dalam 30 juz dan 6.236 ayat. Al-Quran diwahyukan selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. 7. Al-Quran menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Ia diturunkan untuk seluruh umat manusia sebagai rahmat bagi semesta alam atau disebut juga rahmatan lil alamin. 8. Kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah petunjuk dalam kehidupan, petunjuk kepada manusia untuk bersikap. Misalnya bersikap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersikap kepada sesama manusia, bersikap kepada hewan, tumbuhan, dan alam semesta, bahkan bersikap untuk diri sendiri. 9. Contoh petunjuk dari kitab Allah dalam bersikap kepada Allah antara lain yaitu petunjuk tentang pencipta yaitu Allah, cara beribadah dan berdoa kepada Allah. 10. Contoh petunjuk dari kitab Allah dalam bersikap kepada sesama manusia antara lain yaitu kita harus saling mengenal dan saling tolong-menolong dalam kebaikan. 11. Contoh petunjuk dari kitab Allah dalam bersikap kepada hewan, tumbuhan, dan alam semesta antara lain yaitu kita harus merawat tanaman, hewan, dan tumbuhan dan tidak menyakiti mereka. 12. Contoh petunjuk dari kitab Allah dalam bersikap kepada diri sendiri, misalnya kita harus menjaga kebersihan, makan minum dengan teratur, dan tidak boleh menyiksa diri. 13. Kita harus bersikap dan berperilaku sesuai dengan tuntunan Allah dalam Asmaul Husna. Sekarang, mari kita bahas contoh soal materi ini. 1. Iman kepada kitab-kitab Allah merupakan rukun iman yang ke 3, 4, 5, 6.
Iman kepada kitab-kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Dua, dalam surat An-Nisa ayat 136, Allah telah memerintahkan manusia untuk beriman kepada kitab yang diturunkan kepada Rasulullah SAW dan rasul-rasul sebelumnya. Orang yang tidak beriman kepada kitab-kitab Allah, maka ia termasuk dalam golongan orang-orang yang fasik, kafir, sesat, munafik. Orang yang tidak beriman kepada kitab-kitab Allah, maka ia termasuk dalam golongan orang-orang yang sesat. 3. Allah telah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Fungsinya adalah sebagai pelengkap bagi kitab-kitab terdahulu, pembenaran bagi kitab-kitab terdahulu, penyempurna bagi kitab-kitab terdahulu, penjelas bagi kitab-kitab terdahulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Fungsinya adalah sebagai penyempurna bagi kitab-kitab terdahulu. 4. Kewajiban kita terhadap kitab-kitab suci terdahulu tersebut adalah membacanya, mempelajarinya, mengamalkannya, mengimaninya. Kewajiban kita terhadap kitab-kitab suci terdahulu tersebut adalah mengimaninya. 5. Keimanan pada kitab-kitab Allah dapat dilakukan dengan cara sebagai umat Islam yang harus kita amalkan adalah ajaran dalam kitab Al-Quran saja. Meyakini bahwa kitab-kitab tersebut adalah benar datang dari Allah dan disampaikan kepada para rasul melalui malaikat Jibril. Mengamalkan ajaran kitab-kitab terdahulu karena telah disempurnakan dalam Al-Quran. Ajaran kitab-kitab terdahulu telah disempurnakan dalam Al-Quran. Meyakini dan mempelajari kitab-kitab yang telah disampaikan kepada para rasul melalui malaikat Jibril. Keimanan pada kitab-kitab Allah dapat dilakukan dengan cara meyakini bahwa kitab-kitab tersebut adalah benar datang dari Allah dan disampaikan kepada para rasul melalui malaikat Jibril. 6. Wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul ada yang dibukukan, ada yang tidak dibukukan. Wahyu yang tidak dibukukan disebut jurnal, ensiklopedi, mushaf, suhuf. Wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul ada yang dibukukan dan ada yang tidak dibukukan. Wahyu yang tidak dibukukan disebut suhuf. 7. Al-Quran adalah kitab terakhir yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Fungsi Al-Quran terhadap kitab-kitab sebelumnya adalah menandingi kitab sebelumnya, menyempurnakan ajaran kitab sebelumnya, memberi penjelasan terhadap kitab sebelumnya, mengoreksi kitab sebelumnya. Al-Quran adalah kitab terakhir yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Fungsi Al-Quran terhadap kitab-kitab sebelumnya adalah menyempurnakan ajaran kitab sebelumnya. 8. Nabi yang menerima wahyu Allah berupa suhuf adalah Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Zakaria. Nabi yang menerima wahyu Allah berupa suhuf adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. 9. Kitab yang diturunkan sebagai pedoman bagi bangsa Israel dan ditulis menggunakan bahasa Suryani adalah Injil, Zabur, Taurat, Al-Quran.
Kitab yang diturunkan sebagai pedoman bagi Bani Israel dan ditulis menggunakan bahasa Suryani adalah Kitab Taurat. Sepuluh. Wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW adalah Al-Fatihah ayat 1-7, Al-Asr ayat 1-3, Al-Alaq ayat 1-5, Al-Kahfi ayat 1-8. Wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW adalah Al-Alaq ayat 1-5. 11. Ayat terakhir yang diterima Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa Islam adalah agama yang paling dahulu ada, agama yang paling diridhoi Allah, agama mayoritas penduduk dunia, agama yang paling disukai manusia. Ayat terakhir yang diterima Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa Islam adalah agama yang paling diridhoi Allah. Dua belas. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur diturunkan atau diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam. 13. Al-Quran diturunkan atau diwahyukan secara berangsur-angsur selama 22 tahun 2 bulan 22 hari, 22 tahun 2 bulan 22 hari, 21 tahun 2 bulan 21 hari, 20 tahun 2 bulan 20 hari. Al-Quran diwahyukan secara berangsur-angsur selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. 14. Peristiwa turunnya Al-Quran disebut dengan Lailatul Qadar, Lailatul Ijtima', Nuzulul Quran, Fatratul Wahyi. Peristiwa turunnya Al-Quran disebut dengan Nuzulul Quran. 15. Tempat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu untuk pertama kali adalah Jabal Tursina, Jabal Nur, Gua Thur, Gua Hira. Tempat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu untuk pertama kali adalah di Gua Hira. 16. Kitab suci yang diwahyukan kepada Nabi Musa adalah Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Kitab suci yang diwahyukan kepada Nabi Musa adalah Taurat. 17. Al-Quran terdiri dari 30 juz 114 surat, 30 juz 113 surat, 30 juz 112 surat, 30 juz 111 surat. Al-Quran terdiri dari 30 juz 114 surat. 18. Al-Quran menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Ia diturunkan untuk seluruh umat manusia sebagai rahmatan lil alamin, yang artinya pedoman bagi semesta alam, petunjuk bagi semesta alam, rahmat bagi semesta alam, tujuan bagi semesta alam. Al-Quran menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam kitab-kitab yang diwahyukan sebelumnya. Ia diwahyukan untuk seluruh umat manusia sebagai rahmatan lil alamin,
yang artinya rahmat bagi semesta alam. (19) Kitab suci yang wajib diketahui dan diimani keberadaannya ada 6, 5, 4, 3. Kitab suci yang wajib diketahui dan diimani keberadaannya ada 4. 20. Kitab suci yang ditunjukkan pada gambar berikut diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Musa alaihissalam. Kitab suci yang ditunjukkan pada gambar berikut diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sahabat channel Islamic Kewan, begitulah pelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa melihat video kami yang lainnya. Kalian dapat berlatih secara mandiri dengan mendownload file pada deskripsi. Sampai jumpa kembali pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.